Assalamualaikum, hai kembali lagi di Trik Haji. Kali ini saya ingin sharing-sharing tentang persiapan keberangkatan haji. Video kali ini sebetulnya sudah kesekian kali ya saya membahas mengenai perlengkapan haji, namun karena ini sangat penting sehingga kita ulang-ulang terus ya. Jadi perlengkapan haji itu biasa saya buat daftar gitu ya, mengenai apa aja yang harus kita bawa. Pertama untuk perlengkapan pakaian ya. Di sini ada seperti batik haji, gamis putih, gamis hitam, gamis berwarna gelap tapi ya, daster, celamis, celamis hitam, celamis itu celana pelapis gamis, kemudian kaos dalam putih, pembalut, celana dalam atau BH, jaket, slayer atau pengganti jaket, jilbab segi 4, jilbab pendek harian yang berwarna hitam, kemudian inner jilbab, kemudian khimar yang panjang, kemudian kaos kaki putih, kaos kaki hitam, kaos kaki coklat. Dan kemudian yang berikutnya adalah alat sholat. Alat sholat itu sarung tangan, ini jarang dipakai ya. Kemudian sajadah tipis, ini sering dipakai. Kaos tangan juga tidak pernah kepakai. Kemudian mukena seragam. Nah kalau KPIH biasanya seragamnya mukena atau atasan atau jilbab. Kemudian mukena travel yang tipis atau kecil, kemudian tasbih digital atau tasbih yang lain. Kemudian untuk armusna, ini berkaitan dengan ibadah, itu misalnya kantong kerikil nanti dikasih, kemudian handuk atau perlengkapan mandi, tas selempang atau ransel armusna, tempat baju satu set misalnya dengan kantong kresek. Kemudian yang berikutnya adalah perlengkapan lain-lain seperti alas kaki, itu biasanya sepatu dengan Skechers atau sepatu olahraga atau sepatu apapun gitu ya. Kemudian alas kaki ini biasa sendal swallow, itu biasa itu 3 setel, jangan cuma satu. Kemudian alat makan misalnya kresek ya, kresek 1 kiloan ini biasa kita gunakan untuk catering kita gitu ya. Catering kita itu biasanya kalau lebih itu kita plastikin. Kemudian selimut itu nggak perlu bawa. Untuk spray, sarung bantal juga nggak usah bawa karena sekarang hotelnya udah bagus-bagus. Kemudian bantal tiup atau bantal leher itu sebetulnya nggak kepake. Kemudian alat jahit, kemudian alat-alat yang lain misalnya timbangan digital, ini bisa bawa bisa juga enggak. Kemudian ini armusna yang tadi ya. Kemudian untuk kategori listrik, nah ini penting ya, seperti colokan kaki 3. Ini kalau untuk di Arab ini memang menggunakan colokan kaki 3. Kemudian charge HP, power bank, kabel extension. Nah ini kabel extension ini penting banget ya, dan dibawa ke armusna juga. Kemudian berikutnya adalah make up. Make up itu untuk ibu-ibu gitu ya. Ini yang jadi catatan adalah pelembab bibir. Ini kita penting banget. Kalau bedak, lipstick itu jarang dipakai. Tisu basah itu biasa kita pakai. Anti nyamuk juga nggak kepake. Kapas, karet rambut, sisir, parfum, hand body. Hand body yang kepake peniti itu untuk jemur baju. Kemudian perlengkapan makan itu piring, mangkok, sendok, garpu, tumbler, gelas plastik, kotak makan siang. Nah ini kotak makan siang yang lock and lock ya, yang tidak mudah tumpah kalau dia agak cair. Kemudian cobek kayu jika diperlukan. Kemudian untuk dokumen ya, ini sebetulnya enggak dokumen banget tapi yang berbahan kertas ya, seperti Al-Quran. Bawa yang perjus supaya gampang bawanya. Kemudian paspor fotokopi, KTP fotokopi, foto ini biasanya ditaruh di tas paspor. Kemudian doa-doa, buku catatan, dokumen pelunasan, dokumen istitoah. Kemudian perlengkapan mandi. Nah biasa ini bawanya rentengan ya, sampo, rentengan, sabun mandi, batangan ya. Kalau yang sabun mandi itu bisa batangan. Sikat gigi, odol, handuk yang dibawa ke Arafah. Kemudian untuk cuci baju ini tali jemuran itu bawa yang model Korea gitu ya, yang ada kaitannya dari besi. Nah ini sangat praktis ya untuk tali jemuran Korea. Kemudian gantungan baju ini yang dari kawat aja, jangan yang lipat karena sangat rawan untuk patah. Kemudian jepitan jemuran itu bisa menggunakan peniti. Kemudian kresek besar itu untuk mencuci. Rinso pakai rentengan aja, spons cuci piring, sabun cuci piring saset.
Dan kemudian ATK itu biasa kita pakai pulpen, spidol hitam untuk yang maker ya, lakban, gunting lipat, notes, tali rafia. Kemudian obat-obatan. Nah, obat-obatan ini masing-masing bisa beda ya. Seperti minyak angin atau fresh care, counterpain yang besar. Nah, ini saya setiap malam itu pakai counterpain karena jalannya jauh. Jadi pijit-pijit pakai counterpain. Kemudian obat kolesterol ini sesuai kebutuhan. Sangobion kalau menurut saya sih semua orang bisa ini ya sebanyak 45 hari. Kemudian penunda haid ini kalau yang masih haid itu bawa sebanyak-banyaknya. Kemudian obat batuk, nah ini juga bawa sebanyak-banyaknya. Obat pilek, obat flu, antimo itu enggak terlalu. Kemudian plester kalau kita jatuh. Poyo, obat diare, CDR ini jika diperlukan, tetes mata, termometer, obat alergi. Nah, obat alergi itu mending bawa karena saya pengalaman 2011 itu saya alergi air. Kemudian vitamin ini juga perlu, Canesten gatal juga perlu, cooling 5. Nah, cooling 5 ini sangat-sangat perlu ya. Kalau bawa banyak ini menurut saya sih worth it ya. Kemudian permen Visemen ini yang strong, yang original tanpa gula, yang warnanya putih, tolak angin, kemudian obat pencahar. Nah, pengalaman 2024 kemarin saya sangat-sangat perlu obat pencahar karena selama 1 minggu full itu kesulitan untuk BAB sehingga sangat diperlukan kita untuk menggunakan obat pencahar. Nah, itu adalah list atau daftar barang-barang yang dipakai, yang kita perlukan ya. Kalaupun Bapak Ibu tidak memerlukannya juga tidak apa-apa, karena ini kita saling mengingatkan. Kemudian kalau untuk koper ya, koper itu ada yang disablon, itu ya bagus aja karena koper ini kan karena seragam seluruh Indonesia, warnanya sama, bentuknya sama, memang kita agak kesulitan untuk mencari pada saat kita tiba di Mekah gitu ya, tiba di Mekah atau koper itu ditaruh di hotel gitu ya, dan kita nyari sendiri-sendiri. Nah, itu memang agak kesulitan. Kalau mau dikasih atribut-atribut itu juga bisa, atau di sablon juga bisa. Nah, ini